Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan rumah dinas bagian yang kelima. Aku pun menaiki tangga menuju lantai 2 dengan ditemani oleh papa dan mamaku saja. Sedangkan adikku saat itu masih menunggu di bawah. Mungkin sepertinya dia takut untuk melihatku hitanan pada waktu itu. Lorong demi lorong pun kami lewati. Dan memang di lantai 2 ini sangatlah sepi, meski ada beberapa ruangan yang terlihat. Namun ruangan-ruangan tersebut sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Karena di dalam ruangan itu tidak ada satupun perawat atau dokter yang bertugas. "Pak, kok lantai 2-nya sepi ya? Kayak gak ada orang?" tanyaku pada waktu itu. Lalu papaku pun menjawab, "Mungkin dokternya belum datang." Aku berpikir, masa iya jam segini dokter masih belum datang? Memang jadwal kerja dokter itu jam berapa ya? Pikirku dalam hati. Lalu aku pun sampai ke ruangan nomor 7 tersebut. Meski nomornya adalah nomor 7, tetapi posisi ruangan tersebut berada di sudut paling ujung. "Ini saudara Rival?" tanya salah satu dokter yang telah menungguku di depan pintu ruangan tersebut. "Iya dok," jawabku yang sedikit tersipu malu. Bagaimana tidak, ternyata dokternya masih muda ketika itu. Walau begitu, keteganganku masih belum hilang karena ini adalah hari yang sangat-sangat penting sekaligus menegangkan bagiku. Mengapa tidak? Begitu banyak pikiran-pikiran negatif yang mengelilingiku saat itu. Bagaimana jika kemaluanku nanti copot? Atau dokternya salah potong? Sakit gak ya? Duh, pasti sakit banget. Rasanya aku ingin sekali kabur pada saat itu, namun masih ingat akan apa yang papaku bilang. "Bang, kalau udah selesai khitanan, nanti papa belikan komputer ya." Di samping itu, perkataan papaku selalu terngiang-ngiang di kepalaku, sehingga menahanku untuk kabur dari ruangan itu. "Silakan dek, tidur terlentang di sana ya. Dan untuk bapak ibunya silakan mendampingi." Lalu aku pun menuju tempat tidur yang telah disiapkan oleh dokter itu. Sedangkan papa dan mamaku duduk di bangku yang berada di samping tempat tidurku. "Tahan ya, ini gak sakit kok." Lalu dokter itu pun menyuntikkan cairan pada kemaluanku ini. Sekilas kemaluanku pun rasanya tidak berasa apapun pada saat itu. "Dok, sakit gak dok? Aku takut." Dokter itu pun mencoba untuk menenangkanku pada saat itu. "Gak sakit kok, kan udah disuntik. Udah kebal kok." Walau begitu tetap saja ngilu bagiku ketika dokter itu memulai untuk menghitananku. Dan aku hanya bisa berdoa dan berzikir pada waktu itu. Dan setelah proses hitananku selesai, aku pun berjalan ke arah luar ruangan itu sembari memegang celanaku agar tidak mengenai kemaluanku pada saat itu. Sedangkan papa dan mamaku masih berkonsultasi dengan dokter. Ketika aku menunggu di luar ruangan dokter itu, sesekali aku menengok ke arah lorong-lorong yang agak menyeramkan itu. Di saat itu aku juga melihat ada tangga menuju lantai atas tepat di samping ruangan hitananku ini. Wah, lantai 2 aja udah sepi begini. Masa iya ada ruangan di lantai atas? Aneh, pikirku pada saat itu. Tapi lebih anehnya lagi, ada seorang perawat yang baru saja turun dari lantai atas tersebut. Hingga aku pun bertanya kepada perawat itu, "Sus, di lantai atas ruangan apa ya?" Perawat itu hanya berjalan di depanku begitu saja tanpa menggubris pertanyaanku pada waktu itu. Sombong amat, kesalku dalam hati. Tidak lama setelah itu, orang tuaku pun keluar dari ruangan tersebut bersamaan dengan dokter itu. Aku yang masih penasaran dengan lantai atas itu kembali bertanya kepada dokter itu, "Dok, di lantai atas itu ruangan apa ya?" Dengan santai dokter itu pun menjawab, "Masih kosong dek, belum diisi. Dulu pernah ada sih, tapi udah gak dipakai lagi." Lalu aku pun kembali bertanya, "Lah, terus suster tadi ngapain ke atas ya dok?"
Ketika itu dokter itu pun langsung berubah moodnya dan menjadi sedikit terkejut. "Yudek, kita ke bawah lagi," pungkas dokter itu sembari mempercepat langkahnya. Ketika itu aku merasakan kejanggalan dengan ekspresi dokter pada saat itu. Kami pun sudah berada di lantai dasar. Papa mamaku pun mengurus administrasi hitananku itu, sedangkan aku menunggu di ruang tunggu dan terlihat dokter yang menghitananku itu mengobrol dengan temannya dengan wajah yang sedikit serius dan terlihat cemas sambil menunjuk-nunjuk ke arah lantai atas. Aku yang sedikit penasaran merubah tempat dudukku sedikit, lebih dekat dengan dokter itu agar aku pun bisa mendengarkan apa pembicaraan dari mereka. "Ah, masa iya?" tanya salah satu teman dari dokter itu. "Iya bener, tadi anak itu ngomong kayak gitu, ih serem," jelas dokter tersebut. Aku pun berpikir sejenak. Ah, jangan-jangan dokter tadi itu... Sekilas aku pun merinding dengan apa yang aku pikirkan ketika itu. Apa iya perawat yang aku bilang sombong itu adalah hantu? Tapi kalau memang hantu, tapi kok bulu kuduku tidak merinding ya ketika aku bertanya kepada perawat itu. Aku pun masih menerka-nerka dan masih di antara percaya atau tidak dengan kejadian itu. Lalu papaku pun memanggilku sehingga aku pun bergegas menuju mobil. Ketika aku berada di parkiran mobil, aku pun melihat sekilas ke arah jendela atas puskesmas ini. Terlihat jendela-jendela ruangan dari lantai dasar terbuka semua, yang menandakan bahwa ruangan tersebut tidaklah kosong. Dan sedangkan di lantai 2-nya hanya terlihat satu jendela yang terbuka, sedangkan jendela-jendela lainnya tertutup. Oh, itu pasti tempat hidanganku tadi. Lalu aku pun melihat ke lantai 3-nya lagi, yaitu lantai paling atas dari puskesmas ini. Dan aku melihat semua jendela-jendela pada lantai 3 ini tertutup. Lalu aku pun masuk ke dalam mobil dan perlahan papaku menghidupkan mobil tua ini dan berjalan dengan lambat. Aku pun membuka kaca mobil ini sembari melihat terus ke arah lantai 3 pada puskesmas ini. Karena aku masih penasaran apa yang dilakukan suster itu di lantai atas yang ruangannya tertutup semua. Sembari aku memikirkan hal itu, tiba-tiba aku melihat jendela lantai atas itu terbuka dengan perlahan. Aku pun langsung menutup jendela mobilku dan menghadap ke arah depan. Kok kebuka? Aku pun tidak berani menengok ke arah belakang lagi. Takut sesuatu hal yang tidak ingin aku lihat malah terlihat nantinya. Setelah tiba di rumah, aku pun mencoba untuk bersikap tenang dan bersikap seolah aku tidak melihat apapun ketika di puskesmas tadi. Sebenarnya ada apa sih dengan lingkungan ini? Kenapa semuanya tampak menyeramkan? Kesalku ketika itu. Aku pun memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu keras lagi dan lebih mengalihkan perhatianku kepada game PlayStation milikku sembari mengkode-kode papaku mengenai janji yang telah kami sepakati sebelumnya. "Gimana Pak? Kapan kita belinya?" tanyaku. "Sabar ya Bang, tunggu kering dulu," pungkasnya. Ya, mau gak mau harus menunggu hitananku ini mengering. Kalau masih basah seperti ini, aku ke toko komputer dengan papaku pun bisa-bisa jahitannya pada lepas semua. Jadi terpaksa aku harus menunggu sedikit lebih lama lagi untuk mendapatkan komputer idamanku itu. Malamnya aku pun bergegas untuk tidur. Tapi anehnya, suara-suara yang biasanya menggangguku pada malam hari tidak terdengar sama sekali. Padahal waktu itu juga sudah menunjukkan jam 11 lewat 5 menit. Besoknya, jahitanku masih belum mengering. Jadi aku pun diliburkan dari sekolah dalam beberapa hari ke depan. Dan hari-hari liburku pun aku memanfaatkan untuk bermain game. Sempat bosan sih aku dengan PlayStation ini, karena sudah waktunya untuk beralih ke komputer. Dan selama beberapa minggu belakangan ini pun, aku juga lebih sering main di warnet daripada memainkan joystick PlayStationku ini. Saking bosannya, aku pun berjalan dengan memegang kain sarungku ke arah halaman belakang dan sekilas aku melihat ayunan yang selama ini tidak pernah aku mainkan sebelumnya.
Udah hampir 2 tahun ayunan itu gak pernah ada satupun orang yang naikin. Padahal kemarin ini juga keluarga dari jauh banyak yang ke rumah. Tapi mereka malah gak melirik ayunan ini sama sekali. Mungkin karena kesannya angker kali ya. Gumamku dalam hati. Memang sih keberadaan ayunan ini agak menyeramkan. Karena tepat sekali terletak di samping pohon beringin besar ini. Ditambah lagi, aku juga pernah bilang ke mereka bahwa pada malam hari ayunan ini sering bergerak sendirinya. Aku pun duduk di ayunan itu sembari melamun dan menikmati angin yang sepoi-sepoi pada saat itu. Seakan membawaku akan suasana yang tenang menenangkan tersebut. Tidak terasa hari pun sudah mulai senja. Aku pun masuk ke dalam rumah dan memulai aktivitasku pada malam harinya. Namun pada tengah malam ketika aku sudah terlelap untuk tidur, tiba-tiba suhu badanku naik drastis hingga aku pun mengigau dan membangunkan kedua orang tuaku yang sudah terlelap itu. Bang, panggil papaku sembari membangunkanku pada waktu itu. Mak, ini si abang panasnya tinggi, coba ambilkan air kompres kepalanya. Suruh papaku. Sekujur badanku berkeringat ketika itu. Tapi anehnya yang aku rasakan pada saat itu malah dingin menggigil. Pak, dingin pak. Keluhku pada saat itu. Papaku pun mencoba untuk mengkompreskan kepalaku dengan air es yang sebelumnya telah disiapkan oleh mamaku. Gimana abang pak? Gak apa-apa kan? Tanya mamaku khawatir. Abang sepertinya meriang nih. Malam itu pun papaku menyibukkan dirinya untuk mengganti setiap kompresan yang ada di kepalaku hingga aku pun terlelap. Pada pagi harinya, suhu badanku kembali normal walau kepalaku agak pusing ketika itu. Rasanya semalam suhu badan gak tanggung tingginya, sekarang malah gak panas sama sekali. Ucapku pada waktu itu. Padahal papaku telah berencana membawaku ke puskesmas untuk memeriksa kesehatanku tersebut. Mungkin karena hitanan kali bang, makanya sakit. Ucap papaku pada pagi itu. Aku yang tidak tahu apapun hanya mengangguk saja ketika itu. Tapi untunglah gak jadi ke puskesmas. Ucapku lengah. Siangnya aku kembali ke aktivitas biasaku, yaitu memainkan PlayStationku yang sudah mulai membosankan itu. Dan ketika aku sedang asik memainkan PlayStation itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki berjalan di sampingku dengan memakai pakaian putih panjang. Aku pun hanya melihat sekilas karena lebih fokus kepada permainanku pada saat itu. Lalu berpikir, paling si mama. Tapi anehnya mamaku malah terdengar sedang bernyanyi dari arah dapur. Mak, teriakku pada saat itu. Mamaku pun berjalan dari arah dapur menuju ke kamarku itu. Ya, kenapa bang? Lalu aku pun terkejut. Bukannya mama tadi yang barusan ke kamar mandi samping? Tanya aku. Gak kok bang, mama di dapur aja dari tadi. Dan aku pun hanya bisa terdiam saat itu. Seolah aku sudah tahu apa penyebabnya. Oh, mereka lagi ya. Ucapku. Tidak lama setelah kejadian itu, entah apa yang membuat diriku lupa pada saat itu. Tiba-tiba tanganku tidak sengaja menyenggol kemaluanku yang masih basah itu. Dan sontak aku pun berteriak menangis. Ma, jahitannya lepas. Mamaku pun langsung berlari ke arahku dan melihat ke arah lantai yang sudah berceceran darah. Melihat hal itu mamaku pun langsung menelepon papaku dan segera membawaku ke puskesmas. Tempat di mana aku melihat sosok perawat yang mungkin sudah menungguku di lantai atas. Sedangkan aku sibuk diam terpaku melihat darah yang begitu banyaknya bercucuran dari kemaluanku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.